Artis dangdut tahu-tahu berubah jadi ahli nasab. Kapan lu ngaji? Lu cari senar gitar lu yang hilang. Aduh. Udah gitu berangkat ke Lombok. Di Lombok itu tempat tuan guru yang dengan habaib saudara sangat dekat. Ceramah memberikan fatwa. Saya hakul yakin bahwa nasab Ba'alwi sudah batal. Ye, kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi mufti. Lu kapan lu ngaji? Lu ahli DNA ikan cupang. Udah ada betina anggota DPR RI, saudara. Ada lagi mantan Menko, saudara. Enggak ngerti nasab, sok bicara soal nasab. Ya, saya juga melihat itu nasab diragukan. Pala lu bomenyan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam ceramahnya, Habib Rizik Syihab menyindir beberapa orang yang meragukan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memang tidak langsung menyebut nama satu persatu, tetapi setidaknya arah pembicaraan beliau sudah diketahui kemana arah maksud dari ceramah yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Menurut Habib Rizik ini, penyanyi dangdut yang nggak paham soal ilmu agama justru berfatwa mengenai agama. Nggak ngerti juga dalam masalah nasab, tetapi ikut bersuara mengenai masalah nasab. Ya kacau. Dan ada satu lagi, mantan menteri katanya, malah justru ikut-ikutan bicara masalah nasab, spesifik adalah nasab Ba'alwi. Kata Habib Rizik, ini semakin kacau. Yang nggak ahlinya ikut bicara masalah nasab dan menyalah-nyalahkan nasab Ba'alwi. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita tonton ceramah yang penuh dengan semangat menggelegar dari Habib Rizik. Mari kita simak dalam video berikut ini. Jadi orang bodoh tapi sok tahu. Kalau orang Betawi bilang songong. Tahu songong enggak? Bu, tahu songong, Bu? Jadi Nabi kasih tahu Ruwaibidah itu orang yang enggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Orang yang enggak ngerti agama bicara agama. Orang yang enggak ngerti tafsir sok bicara tafsir. Orang yang tidak tahu hadis sok bicara hadis. Orang yang bukan ahlinya sok memberikan fatwa. Ada gak sekarang? Ayo jawab, ada gak sekarang? Ada apa banyak? Ada atau banyak? Itu Ruwaibidah, saudara. Itu namanya Ruwaibidah. Bu, ada artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Lu paham nggak? Paham nggak? Udah, lu jangan sebut namanya. Lu ngotorin majelis aja lu. Artis dangdut tahu-tahu berubah jadi ahli nasab. Kapan lu ngaji? Lu cari senar gitar lu yang hilang. Aduh. Udah gitu berangkat ke Lombok. Di Lombok itu tempat tuan guru yang dengan habaib saudara sangat dekat. Ceramah memberikan fatwa. Saya hakul yakin bahwa nasab Ba'alwi sudah batal. Ye, kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi mufti. Lu kapan lu ngaji? Ada lagi, saudara. Orang ngaku kerja di BRIN. Oh, kan keren tuh di BRIN, Bu ya. Bu, itu BRIN itu kan badan penelitian luar biasa, keren itu, gaji gede, betul?
Betul? Saudara ngaku dari BRIN, saudara. Kita periksa jejak digitalnya. Ternyata dia seorang ahli pakar ikan nila. Ahli pakar ikan. Tahu-tahu bicara saudara sebagai ahli DNA nasab. Iya, lu ahli DNA ikan cupang. Udah kacau gak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada betina anggota DPR RI, saudara. Ada lagi mantan Menko, saudara. Nggak ngerti nasab, sok bicara soal nasab. Ya, saya juga melihat itu nasab diragukan. Pala lu bomenyan. Udah kacau tidak? Kacau tidak? Jadi orang yang nggak ngerti nasab bicara tentang itu namanya apa? Ruwaibidah, saudara. Nah, ternyata zaman sekarang terjadi tidak? Terjadi tidak? Ada orang namanya Imat. Lu kok ketawa? Lu kenal? Namanya Imat. Apa dia bilang? Walaupun ulama sedunia mengakui nasab Ba'alwi, saya tetap tidak mengakui. Wow. Keren. Dia batalkan nasab Ba'alwi. Dia korek nasab Ba'alwi. Saya mau tahu ini orang siapa. Saya cari, saudara. Oh, dia posting, kata dia ayahnya bernama Sarmana. Oh, berarti dia Imat bin Sarmana. Tapi di medsos rame Imat bin Sarman. Tapi kemudian dia memakai Imat bin Utsman. Kemudian kita periksa dokumennya waktu SMP, nama ayahnya Haji Samun. Ini yang benar yang mana? Imat bin Sarmana, Imat bin Sarman, Imat bin Utsman, Imat bin Samun yang mana? Bu, ini orang nasabnya nggak jelas, mengurusin nasab Ba'alwi. Iye, unyil. Kira-kira jelas gak? Lu mau beresin nasab orang, lihat dulu nasab diri lu. Kalau nasab nggak bener, jangan coba-coba ngoreksi nasab orang lain, nggak boleh, saudara. Hati-hati, Nabi mengatakan, saudara, ada dua perkara dalam Sahih Muslim yang bagian merupakan kufrun billah, kufur kepada Allah, saudara. Yang pertama adalah at-ta'an fil ansab, menyerang nasab orang, saudara. Mau Arab, mau bukan Arab, mau Habib, mau bukan Habib, nasabnya tidak boleh kita hina. Gak boleh, saudara. At-ta'an fil ansab. Bukan Arab saja yang menjaga nasab, ibu. Orang bangsa Indonesia juga banyak yang menjaga nasabnya, saudara. Kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia dari dulu sampai hari ini mereka menjaga nasab mereka, saudara. Hati-hati, jangan coba-coba kita korek-korek nasab mereka, saudara. Atau saudara-saudara, salah satu yang disepakati semua madhab, saudara, baik ahlus sunnah maupun bukan ahlus sunnah, bahwa nasab yang jauh cukup ditetapkan dengan, saudara, popularitas, dengan kabar yang sudah menyebar kemana-mana, bahasa fikihnya bisyuhrati wal istifadah, cukup. Kira-kira jelas tidak? Semua ulama, saudara, ulama-ulama sekelas Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar, saudara, Al-Haytami dan lain sebagainya, semua sepakat. Dulu anak pesantren kalau baca kitab di pesantren dengar nama Ibn Hajar Haytami udah gemeter, saudara. Bukan sembarang nama itu, saudara, ulama besar. Tahu-tahu sekarang ada Imat bin gak jelas, saudara, mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya angkuh, sombong, keras kepala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kita berdebat pakai ilmu, bukan pakai pokok. Bukan pakai keras kepala, bukan. Kalau kau punya dalil kuat, kami terima. Kalau dalil kami yang kuat, kau tidak boleh tolak.
Itu namanya etika dialog, etika hiwar, etika diskusi. Kira-kira jelas tidak? Nah makanya kemarin Syekh Ali Jum'ah di Masjid Jami Al-Azhar, saudara, di Kairo, ditanya sama pelajar Indonesia. Ini pengajian umum, saudara. Orang Mesir kumpul semua, dari berbagai negara juga kumpul, saudara. Ditanya, ya Syekh, bagaimana itu nasab Ba'alwi yang ada di Indonesia tuh, katanya dari Yaman. Bagaimana tuh nasab mereka? Singkat dijawab, inna nasab Ba'alwi, kata Syekh Ali Jum'ah, sabitun bil ijma'. Artinya bahwa nasab Ba'alwi sudah ditetapkan lewat ijma', sehingga tidak boleh diingkari oleh siapapun. Masya Allah, ini kelebihan nasab Ba'alwi. Bukan hanya sabit ditetapkan bil suhra wal istifadah, bahkan diijma'kan oleh ulama, saudara. Jadi artinya kalau ada yang coba-coba nentang, berarti mereka nentang ijma' ulama. Ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh kepada 4 sumber hukum. Sepakat. 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 Al-Ijma', 4 Al-Qiyas. Al-Ijma' wajib dijadikan sebagai sumber penetapan hukum, saudara. Kira-kira jelas gak, Bu? Saya rasa teman-teman pada paham semua siapa kira-kira orang-orang yang disebutkan oleh Habib Rizik Syihab menyangkut orang yang ikut-ikutan masalah membahas nasab tetapi tidak mengerti mengenai nasab itu sendiri. Ya sehingga kacaulah mereka semua yang disebutkan oleh Habib Rizik. Ya saya yakin teman-teman pada ngerti siapa mereka satu persatunya. Dan dikatakan oleh Habib Rizik Syihab bahwa nasab Ba'alwi itu sudah sahih berdasarkan ijma' dari para ulama yang tidak boleh diingkari kesohihan kebenaran nasab klan Ba'alwi sebagai bagian dari dzurriyyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu beliau sangat tegas seraya meyakinkan kepada jamaahnya untuk meyakini bahwa nasab Ba'alwi itu benar, sudah sahih, karena disampaikan juga oleh Mufti Mesir yaitu Syekh Ali Jum'ah yang mengatakan nasab Ba'alwi sahih berdasarkan ijma'ul ulama. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan ceramah daripada Habib Rizik yang barusan kita simak dan tonton videonya, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.